Perkenalkan, nama saya Inyoman Kusumawardana dari 12 IPS 3 nomor absen 16. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara dan cara penyelesaiannya menurut sudut pandang pemerintah dan sudut pandang masyarakat. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara adalah tidak membayar pajak. Kenapa tidak membayar pajak termasuk pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Karena tidak membayar pajak melanggar sebuah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pengingkaran itu terhadap pajak kendaraan, pajak PBB, pajak PPH, pajak PPN, pajak penjualan, dan pajak lainnya, dan lain-lain. Warga negara wajib membayar pajak karena pajak menjadi salah satu sumber dana penggunaan yang hasilnya untuk dinikmati warga negara, seperti jalan raya dan fasilitasnya. Fasilitasnya adalah Transjakarta, MRT, dan LRT. Penyelesaiannya menurut sudut pandang pemerintah. Pemerintah harus memberikan adanya supremasi hukum. Maksudnya supremasi hukum itu mendasarkan segalanya di atas hukum itu berada di atas segalanya. Yang kedua, pemerintah seharusnya menyebarluaskan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan dan sosialisasi RT dan RW. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, mengoptimalkan peran-peran lembaga. Mengoptimalkan peran-peran lembaga ini seperti memaksimalkan fungsi dari lembaga KPK, fungsi dari Kominfo, fungsi dari lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya agar bekerja semaksimal mungkin agar tidak ada terjadi kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang terakhir itu menurut sudut pandang masyarakat. Karena yang pertama sudut pandang masyarakat itu yang pertama, masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses penegakan hukum yang adil. Karena di Indonesia adalah negara demokrasi, yang demokrasi itu yang memiliki arti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, segala sesuatu harus didasarkan oleh keputusan rakyat atau keputusan bersama, tidak boleh oleh keputusan pribadi. Dan itu menurut Pancasila juga ada, yaitu sila keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya segala sesuatu tidak boleh melalui keputusan oleh satu kelompok atau satu etnis, tetapi harus mengadakan suatu permusyawaratan perwakilan. Oleh sebab itu kita memiliki DPR. Yang kedua itu tidak membebankan rakyat dengan pajak yang tinggi. Maksudnya itu tidak membebankan pajak terhadap rakyat yang kecil karena pajak terlalu mahal dan sebagainya, atau hanya menguntungkan pemerintah saja, tidak boleh. Harus memperhatikan rakyat kecil, tetapi juga tidak terlalu menurunkan pendapatan negara. Sekian dari video presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.